Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya yang menghormati pada kawan-kawan sekalian ataupun para viewer ataupun para view yang sedang melihat video ini, Perkenalkan, nama saya Ari Ahdan. Saya di sini akan mengulas atau mereview materi dengan judul pembelajaran agama Islam di sekolah. Sebelum ini saya akan membahas, yaitu yang pertama itu ada konsep pembelajaran, yang kedua ada filosofi dasar tentang pembelajaran, teori-teori pembelajaran, dan juga ada pendekatan, strategi, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, konsep pembelajaran. Pembelajaran efektif menekankan pentingnya belajar sebagai suatu proses personal, di mana setiap mahasiswa membangun pengetahuan dan pengalaman personalnya. Pengetahuan yang mengalami personal dibangun oleh setiap mahasiswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Mahasiswa sendirilah yang mengonstruksi makna tentang hal yang dipelajarinya. Dalam hal ini, pembelajaran harus mampu mengorientasikan mahasiswa untuk dapat memainkan peranannya dalam kehidupan yang akan datang dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang telah diberikan lebih bermakna. Selanjutnya, yaitu ada filosofi dasar tentang pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam masalah pembelajaran, memahami filosofi pembelajaran menjadikan hal yang sangat penting untuk filosofi itu sendiri. Berasal dari kata filsafat. Menurut Suyitno, filosof berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata, yaitu philien atau philos yang artinya cinta, dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Hubungan antara filsafat dan teori pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa untuk melaksanakan dan ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran dibutuhkan pemahaman hakikat yang akan diajarkan kepada peserta didik. Sebagai manusia, peserta didik merupakan individu yang tersendiri dengan segala kondisi kejiwaan yang ada padanya. Secara garis besar, maka pendidikan dapat disebutkan sebagai praktek, yaitu seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan didasari dengan tujuan yang membantu pihak lain atau peserta didik agar memperoleh perubahan perilaku. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafiah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Oleh sebab itu, sebelumnya melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia
maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidikan akan berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikannya. Selanjutnya, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dalam praktek pembelajaran, seorang guru membutuhkan seperangkat alat-alat pembelajaran. Pembelajaran akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara-cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Nah, sini ada teori-teori pembelajaran. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Berikut beberapa contoh diantaranya. Yang pertama itu ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori konstruktivisme. Di sini ada teori behaviorisme, pengertiannya yaitu teori ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Teori kognitif, yaitu pengertiannya adalah teori kognitif ini melahirkan perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia yang membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Pengertiannya itu adalah, menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dilewatinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan yang lebih mudah dipahami oleh manusia, karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi lebih dinamis dan juga memunculkan pembelajaran yang namanya konvergensi. Selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang menunjuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di mananya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melantari metode pembelajaran dengan cukup cakupan teoretis tertentu. Jenis pendekatan pembelajaran dilihat dari pendekatannya pembelajaran. Terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau bahasa Inggrisnya teacher-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yang bahasa Inggrisnya itu student
center approach. Nah, di sini pendekatan pembelajaran tuh dibagi menjadi 6, antara lainnya yaitu sebagai berikut. Pendekatan eksploratory. Pendekatan eksploratory menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar pada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Pendekatan eksploratory dalam pembelajaran cenderung berpusat pada sumber belajar dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Yang terakhir, terbatasnya sarana pembelajaran. Selanjutnya itu ada pendekatan eksploratory. Keuntungan dari penggunaan pendekatan eksploratory adalah sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Bahan belajar yang diperoleh warga belajarnya bersifatnya seragam, yaitu diperoleh dari suatu sumber. Melatih warga belajar untuk menangkap, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai, dapat diikuti oleh warga belajar dalam jumlah relatif banyak. Di samping baik, kan ada juga kelemahan, yaitu pembelajaran terlalu berpusat pada sumber belajar sehingga terjadi pendominasian kegiatan oleh sumber belajar yang mengakibatkan kreativitas warga belajar terhambat. Kelemahan lain yaitu sulit mengetahui taraf pemahaman warga belajar tentang materi yang sudah diberikan, karena dalam hal ini tidak ada kegiatan umpan balik. Untuk mengatasi kelemahan pendekatan ini harus ada usaha dari sumber belajar tentang jenis metode yang digunakan, yaitu setelah penyampaian informasi selesai harus ada tindak lanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode bervariasi yang sekitarnya memberikan kesempatan pada warga belajar untuk mengemukakan permasalahan atau gagasannya yang ada kaitannya dengan materi yang sudah diberikan. Pendekatan selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam meningkatkan dari pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam mengembangkan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik suatu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, meneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Nah, selanjutnya ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari kegiatan khusus menuju keadaan umum. Selanjutnya ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep adalah klarifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman.
Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menjadikan konsep tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Pendekatan proses merupakan pendekatan mengajar yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menghayati proses penemuan atau menyusun suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Ya, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Wina Sanjaya mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini strategi pembelajaran dikemukakan oleh Newman dan Logan itu terbagi menjadi 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang pandang paling efektif, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilannya. Macam-macam strategi pembelajaran itu ada strategi pembelajaran eksploratory, strategi pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran. Metode instruksional adalah sebuah rancangan yang terbentuk dalam contoh, uraian, ataupun latihan kepada peserta didik guna mewujudkan tujuan sebuah pembelajaran. Pendapat lain mengatakan metode pembelajaran adalah suatu strategi yang diciptakan atau dikendalikan oleh pengajar yang digunakan untuk mewujudkan tujuan belajar mengajar yang dirancang dan diaplikasikan kepada peserta didik sehingga akan terciptanya tujuan akhir dalam sebuah pembelajaran yang lebih baik serta menghasilkan output peserta didik yang cerdas, aktif, terampil maupun berakhlak baik. Sini di metode pembelajaran itu ada metode ceramah pertama. Ia sebuah metode belajar di mana guru memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan pada peserta didik, di mana pada umumnya peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara pasif. Dapat dikatakan metode ini lebih praktis dalam penyampaian dan juga bisa divariasikan dengan metode lain dengan melihat setiap kemampuan mental kognitif peserta didik. Metode demonstrasi merupakan metode demonstrasi suatu benda konkret peserta didik untuk menunjang suatu pembelajaran. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta membuat keputusan. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk masing-masing hasilnya. Fungsi dari evaluasi pembelajaran pertama itu ada fungsi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Tujuan evaluasi pembelajaran itu dalam pembelajaran menurut Nana Sudjana sebagai berikut, yaitu pertama, mendeskripsikan kecakapan pelajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam program pendidikan dan pengajaran serta strategi
bagi pelaksananya memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada pihak-pihak yang berkepentingan. Sekian dan sekaya, bila ada perkataan yang tidak enak didengar ataupun yang salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.